Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Darliansyah dari Prodi S1 Matematika Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau sedikit mereview artikel yang berjudul Case Studies in Cancer and its Treatment by Radiotherapy atau studi kasus tentang kanker dan pengobatan menggunakan radioterapi. Baik, yang pertama eh, pendahuluannya itu terdapat tiga metode utama yang akan digunakan oleh para terapi kanker untuk membasmi tumor kanker, yaitu dengan melakukan pembedahan, radioterapi, dan kemoterapi. Selanjutnya, masalah utama dan latar belakang dari materi ini sendiri yaitu terdapat sifat-sifat kanker, terjadinya kanker, dan metode perawatan yang akan digunakan. Selanjutnya, pada bab 3, kita mulai diarahkan pada diskusi yang akan dibahas pada artikel ini, yaitu jadwal perawatan yang ada pada saat ini. Apakah jadwal terapi ini jadwal yang optimal? Apakah jadwal yang dapat atau perlu diperbaiki? Maka kita akan membahas hal tersebut di bab 4. Nah, pada bab 4, kita akan memodelkan suatu masalah untuk melihat perkembangan tumor pada kanker sangat berpengaruh terhadap proses pengobatan kanker itu sendiri. Selanjutnya, beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan model untuk pertumbuhan tumor yaitu yang pertama itu adalah tahap awal evolusi. Ketika tumor pertama kali terdeteksi secara klinis, dan yang kedua itu ketika sel-sel tumor harus bersaing untuk mendapatkan ruang yang terbatas. Oke, pada kasus 1, jika kita asumsikan bahwa pada tahap awal evolusi, peningkatan dalam jumlah sel dalam interval waktu yang kecil, yaitu T, T tambah delta T, proporsional dengan interval dan ukuran populasi MT pada waktu ke T. Maka dapat kita bentuk model sebagai berikut. Itu pada persamaan pertama. Dengan lambda adalah konstanta proporsional. Selanjutnya, ketika limit delta T mendekati 0, maka pertumbuhan relatif atau spesifik diberikan oleh persamaan kedua, yaitu 1 per M, dm per dt sama dengan lambda. Baik, saya akan sedikit menjelaskan yang terjadi dari persamaan 1 ke persamaan kedua. Kita akan membagi kedua ruas dengan delta T, sehingga kita peroleh dan akan melakukan limit delta T terhadap 0 menuju 0. Limit delta T menuju 0 M T tambah delta T dikurang M T dibagi dengan delta T itu akan sama dengan lambda M T. Nah, di sini kita tahu bahwa yang ini merupakan rumus dasar dari turunan. Sehingga kita peroleh dan kita akan pindah ruaskan MT sehingga kita peroleh persamaan kedua yaitu 1 per MT. Ini adalah turunannya dm per dt sama dengan lambda. Oke, itu yang terjadi dari persamaan pertama ke persamaan kedua. Baik, selanjutnya tunjukkan bahwa solusi yang cocok untuk persamaan diferensial kedua diberikan oleh MT sama dengan C eksponensial lambda T, di mana C merupakan sembarang konstanta. Akan diidentifikasi C dan lambda dengan jumlah yang signifikan pada tahap ketika tumor pertama kali terdeteksi, yaitu C sama dengan M0 nilai awalnya itu 10 pangkat 11 dan lambda yaitu 1 per tau ln 2, di mana tau adalah waktu yang telah digandakan atau double time. Selanjutnya, grafik yang menunjukkan persamaan tersebut diberikan pada gambar yang pertama. Itu grafik eksponensial di mana MT sama dengan M0 eksponensial lambda T. Oke, pada kasus kedua, ketika sel-sel tumor telah berevolusi bersaing untuk mendapatkan ruang yang terbatas, maka kita asumsikan
dibuat bahwa tingkat pertumbuhan relatif tergantung langsung pada jumlah sel yang ada, yaitu 1/M dm per dt dikali dengan Vm, di mana Mt adalah jumlah sel tumor pada waktu ke T dan Vm menyatakan beberapa fungsi penurunan dari M. Selanjutnya, persamaan linear yang memenuhi persyaratan yang diperlukan seperti yang diberikan pada kasus 1 ketika ke nilai 0 diberikan oleh persamaan ke-7. Kemudian persamaan diferensial untuk mengatur tingkat pertumbuhan atau yang dikenal dengan Verhulst growth rate diberikan pada persamaan ke-8. Selanjutnya, dengan mengintegralkan kedua ruas, maka kita akan peroleh nilai MT yaitu yang telah disajikan pada persamaan ke-9. Selanjutnya akan di sketsa grafik pertumbuhan Verhulst pada gambar kedua berikut. Selanjutnya, ada yang dikenal dengan Gompertzian, yaitu tingkat pertumbuhan diatur oleh persamaan diferensial biasa non-linear orde pertama. Itu pada persamaan ke-8, dm per dt sama dengan min lambda m ln m per theta, di mana lambda dan theta adalah parameter yang ditentukan dari karakteristik pertumbuhan tumor yang sedang diselidiki. Selanjutnya, seperti hal yang sebelumnya, dari persamaan 10 kita akan mengintegralkan ke dua ruas dan diperoleh persamaan ke 11. Selanjutnya, berdasarkan data eksperimental untuk myeloma multiple pada manusia yang disediakan oleh Sullivan dan Salmon, Brunton dan Weldon telah menunjukkan bahwa estimasi yang baik untuk menghubungkan antara M0 dan 0 diberikan oleh persamaan ke-12, di mana K sama dengan 28,5. Maka kurva pertumbuhan representatif ditunjukkan pada gambar ketiga. Pada gambar seperti ini. Oke, selanjutnya kita telah menentukan pertumbuhan yang telah dilakukan menggunakan Gompers, yaitu pada persamaan ke-13, versus ke persamaan ke-14, dan untuk eksponensial ke-15. Selanjutnya, respons sel tumor terhadap radiasi. Sel tumor yang terkena radiasi akan mati, dan perbandingan sel yang mati akan naik monoton saat dosis naik dan atau bertambah. Sel-sel dari populasi yang tidak terpapar radiasi memiliki perilaku seperti berikut. Itu dapat dilihat pada bagian ini. Beberapa sel mampu menghindari kerusakan dan mengikuti pola pertumbuhan yang sama dengan terkontrol. Yang kedua, itu beberapa sel mengalami pembelahan kurang dari 5 dan kemudian berhenti berproliferasi. Yang ketiga, beberapa sel membentuk sel besar, itu sel yang akan terus tumbuh namun tidak membelah. Yang keempat, beberapa sel terlihat membelah dengan normal tetapi lebih lambat dibandingkan dengan yang terkontrol. Yang kelima, itu beberapa sel mengalami degenerasi, lisis, dan terlepas dari wadah Petri. Gambar ini menjelaskan kurva bertahan hidup dengan dosis tertentu. Selanjutnya, case study yang akan kita lakukan pada bagian kelima ini yaitu adalah menurunkan model matematika untuk menjelaskan bentuk dari kurva bertahan hidup. Kurva bertahan hidup pada gambar sebelumnya jelas merupakan grafik yang merepresentasikan respon dari sel tumor terhadap X-ray. Namun kita tidak dapat melibatkan atau memasukkan grafik ini ke dalam model matematika.
Yang jelas kita harus merepresentasikan informasi yang terkandung dalam grafik dengan persamaan dan studi kasus yang dirancang untuk memenuhi persyaratan ini. Fraksi yang diharapkan dari sel yang terbunuh dari D dosis adalah peluang dari semua N target dalam sel menerima setidaknya satu sentuhan, yaitu 1 kurang eksponensial min KD pangkat N. Konstanta K bisa dapat ditulis sebagai 1 per D0, dan kemudian D0 dapat dianggap sebagai rata-rata dari dosis mematikan. Proporsi yang diharapkan dari sel yang bertahan setelah dosis D secara umum disebut fraksi bertahan hidup klonegenik dan dinotasikan dengan sigma yang diberikan seperti berikut. Sigma sama dengan 1 dikurang dalam kurung 1 dikurang eksponensial min D per D0 dipangkatkan N. Sekarang akan pertimbangkan perilaku kurva bertahan hidup yang terkait untuk D per D0 yang besar. Probabilitas sigma N eksponensial D per D0 dengan kita mengambil ln di kedua sisi atau logaritma naturalnya, maka akan kita peroleh probabilitas ln sigma itu akan sama dengan ln n dikurang dengan D per D0. Maka gambar semilok dari sigma versus D mendekati garis lurus dengan kemiringan negatif 1 per D0. Dan dengan penyadapan dosis 0 sigma sama dengan N, ketika N sama dengan 1 maka diperoleh ln sigma sama dengan min D per D0. Seperti pada kurva yang telah diberikan. Tapi kekurangan dari model ini yaitu untuk kumpulan data eksperimen tertentu, angka ekstrapolasi N secara umum akan menjadi bilangan non-integer, sehingga tidak dapat merepresentasikan secara tepat banyaknya target dalam sel, tetapi tetap jelas dapat merepresentasikan beberapa jenis kerataan. Yang kedua yaitu untuk N yang lebih besar daripada 1, kurva bertahan hidup yang terkait memiliki gradien yang sama dengan 0 ketika D sama dengan 0. Yang mana bukanlah kasus untuk semua data eksperimen yang ada. Selanjutnya, pada bagian ke-6, salah satu metode pengobatan yaitu dengan melakukan terapi radiasi, yaitu menyebabkan kerusakan salah satu metode pengobatan yaitu dengan melakukan terapi radiasi, yaitu menyerang sel tumor dengan mengionisasi radiasi. Tetapi efek sampingnya bisa menyebabkan kerusakan pada sel jaringan normal. Dikembangkan sistem penilaian efek radiasi kumulatif atau CRE untuk menilai kerusakan radiasi biologis pada jaringan ikat normal sebagai generalisasi konsep NSD. Sistem penilaian CRE untuk suatu jadwal N masing-masing dengan dosis D yang diberikan dengan selang waktu antar perawatan T hari dapat dinyatakan dalam bentuk RF sama dengan N pangkat A D per T pangkat B. Atau bisa kita lihat di persamaan ke-21. Oke, pada bagian ke-7 kita akan melihat jadwal radioterapi yang optimal. Pada bagian ini kita akan mengembangkan model yang cocok untuk masalah menentukan jadwal pengobatan radioterapi yang optimal. Misalkan QI menotasikan banyaknya sel sebelum pengobatan dan Q aksen I di mana I merupakan bilangan asli 1 sampai ke N menotasikan banyaknya sel setelah pengobatan ke I, sehingga diperoleh persamaan kedua QI aksen sama dengan sigma QI di mana I adalah 1, 2 sampai ke N. Jika diasumsikan bahwa sel kanker berproliferasi atau berkembang biak secara eksponensial, maka dapat diperoleh hubungan antara Q itu sebagai berikut. Dapat kita perhatikan dari persamaan ke-2 hingga ke-5.
Sehingga fraksi sel klonogenik yang bertahan selama jadwal pengobatan dapat dinyatakan dalam bentuk Q aksen N per Q1 yaitu sama dengan FTDN. Dengan FTDN yaitu adalah sigma pangkat N eksponensial lambda N kurang 1 kali T. Selanjutnya kita dapat menentukan fungsi jadwal pengobatan yang optimal dengan meminimalkan kendala RF max yang sama dengan N pangkat A D per T pangkat B. Selanjutnya, karena banyak bagian fraksi yaitu N, maka analisis selanjutnya akan lebih bermakna jika kendala RF max digunakan untuk menyatakan FTDN hanya bergantung kepada N dan D saja. Sehingga kita peroleh persamaan ke-29. Adapun alasan fungsi F menggunakan variabel N dan D dan bukan N dan T adalah untuk menghindari masalah stabilitas numerik dalam perhitungan selanjutnya. Dapat dilihat bahwa kurva dari persamaan berikut Y1T sama dengan Q1 eksponensial lambda plus 1 per T ln sigma dikali T. Selanjutnya memuat titik-titik QI dan kurva dari persamaan ke-31. Maka regenerasi dari sel tumor muncul ketika T lebih kecil daripada negatif 1 per lambda ln sigma. Jika diketahui sel tumor akan bertambah tanpa adanya pengobatan, jika T lebih besar daripada negatif 1 per lambda ln sigma. Jika T sama dengan negatif 1 per lambda ln sigma. Oke. Selanjutnya, dengan memvariasikan N sebagai suatu family, sedemikian sehingga kurva dapat digambarkan seperti berikut. Pada gambar ke-7 dan pada gambar ke-8 kita bisa perhatikan kurva yang ada di sini. Maka bisa kita peroleh jadwal pengobatan yang baik yang seperti telah ditampilkan pada tabel berikut. Yaitu perbandingan jadwal optimal dan jadwal konvensional yang terdiri dari 30 fraksi, 20 rad yang diberikan setiap hari untuk tumor yang tumbuh secara eksponensial. Bisa kita baca sendiri pada tabel ini. Dan jadwal yang kedua telah disediakan pada tabel selanjutnya, yaitu perbandingan jadwal optimal dan jadwal konvensional untuk tumor yang resisten terhadap radiotumor yang tumbuh secara eksponensial. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan artikel ini, yang pertama yaitu adalah terdapat 3 metode utama untuk membasmi tumor kanker, yaitu pembedahan, radioterapi, dan kemoterapi. Yang kedua itu memunculkan suatu masalah untuk melihat perkembangan tumor pada kanker. Sangat berpengaruh terhadap proses pengobatan kanker. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu ketika tumor pertama kali terdeteksi, dan yang kedua itu adalah ketika sel-sel tumor harus bersaing untuk mendapatkan ruang yang terbatas. Yang ketiga, sel tumor yang terkena radiasi akan mati dan perbandingan sel mati akan naik monoton saat dosis naik dan bertambah. Sel-sel yang dari populasi yang tidak terpapar radiasi memiliki perilaku yang dijelaskan sebagai berikut. Selanjutnya yang keempat, salah satu metode pengobatannya itu dengan melakukan terapi radiasi, yaitu menyerang sel tumor dengan mengionisasi radiasi. Tetapi efek sampingnya bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel jaringan normal. Dan yang terakhir itu jadwal pengobatan yang baik telah diberikan pada tabel 1 dan kedua. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.